Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 91 KKN BBM periode 63 Universitas Airlangga yang dilaksanakan di Desa Putat Kidul, Kecamatan Gunung Legi, Kabupaten Malang. Di sini kami akan mensosialisasikan tata cara penggunaan e-commerce yang telah menjadi kebutuhan utama di kala pandemi seperti saat ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian e-commerce itu sendiri. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa menggunakan situs web, serta transfer uang dan data untuk melakukan transaksi. Mengapa perlu berbisnis secara online? Berikut merupakan manfaat berbisnis secara online. Yang pertama adalah e-commerce dapat menjangkau pasar yang luas. Hal ini dikarenakan saat ini hampir semua orang memiliki akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram, ataupun akun media sosial lainnya, sehingga penjual dapat memanfaatkan peluang tersebut. Yang kedua adalah dapat memangkas modal awal. Bisnis online bisa memangkas biaya seperti biaya sewa tempat, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya. Bahkan, ada beberapa bisnis online yang bisa dimulai dengan tanpa harus mengeluarkan modal, misalnya saja menjadi dropshipper. Yang ketiga adalah dapat menargetkan pelanggan berdasarkan wilayah. Alasan bisnis online banyak diminati yaitu karena pelanggan yang ditargetkan bisa disesuaikan dengan target pasar yang dibidik. Berbeda dengan bisnis offline, terkadang jarak dapat menjadi kendala. Hal ini mengakibatkan target pasar yang dibidik hanya pada wilayah outlet bisnis tersebut saja. Yang keempat adalah resiko lebih kecil. Misalnya saja, ketika membuka bisnis offline sudah mengeluarkan biaya besar. Salah satunya adalah untuk tempat atau toko. Maka ketika produk tidak diminati, penjual bisa rugi besar. Salah satunya sudah membayar biaya tempat tersebut. Hal ini berbeda dengan bisnis online, yang dimana kerugian akan lebih dapat diminimalisir. Manfaat yang kelima adalah bisnis online mudah dipelajari. Banyak informasi di internet yang membahas terkait bisnis online dan dapat diakses gratis. Berikut merupakan grafik rata-rata penggunaan e-commerce dalam 1 bulan. Dapat dilihat bahwa Shopee adalah e-commerce yang paling sering digunakan selama pandemi, disusul dengan Tokopedia dan Bukalapak. Selanjutnya akan ada sesi wawancara dengan pelaku bisnis online. Bisnisnya apa ya, Kak? Jadi bisnisku itu adalah tote bag custom. Nah, di sini itu tote bag customnya itu dari 2 bahan. Yang pertama itu bahan baju grade A, sama yang kedua itu bahan baby canvas. Terus harganya ini macam-macam, tergantung bahannya itu sama mau penutupnya tuh apa. Jadi penutupnya tuh ada yang nggak pakai penutup, ada yang pakai zipper, ada yang pakai perekat gitu. Sebenarnya ini bisnisnya itu baru banget sih, kalau bisa dibilang tuh baru banget. Ini bisnis tuh berdiri dari pertengahan pandemi kayaknya ya. Sekitar bulan Mei, kalau nggak salah bulan Mei 2020 ya kayaknya. Nah itu tuh di situ kenapa aku bikin bisnis ini, karena ya gimana ya, udah kuliahnya online, terus kayak nggak pernah dikasih uang jajan nih, terus aku kayak mikir, ya aku nggak bisa nih kayak gini terus, ntar kalau kayak gini terus aku nabung dari mana gitu kan. Nah terus akhirnya nih mulai mikir nih gimana caranya aku bisa menghasilkan duit sendiri gitu kan. Nah terus awalnya tuh pasti susah sih. Yang pertama susah itu buat mikir idenya ya kayaknya, kayak jualan apa ya yang kira-kira tuh laku, yang kira-kira itu banyak peminatnya. Nah sebenarnya itu yang penting banget buat pemula bisnis. Jadi kalian itu, buat para pemula bisnis, kalian tuh harus tahu apa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Kalau bisa itu benar-benar barang yang
emang dibutuhkan oleh orang-orang gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak nggak bakalan habis gitu loh yang beli. Jadi kayak bakal dibeli terus. Saya itu bisnisnya itu makanan. Nah, kenapa saya memilih makanan? Karena waktu awal tahun 2020 kan kita ada virus corona tuh, jadi diharuskan untuk di rumah aja kan. Nah, ketika di rumah aja itu saya banyak waktu untuk menganggur. Jadi saya gunakan itu untuk bereksperimen makanan dan kebetulan juga pantas untuk dijual dan ada kemungkinan bisa laku, jadi saya coba untuk menjual itu gitu. Makanannya itu ada makanan manis sama yang gurih, jadi saya tuh untuk sampai saat ini saya baru jual 3 produk kan. Jadi ada donatnya itu terbagi menjadi 2 macam, jadi ada donat isi gitu, jadi di dalam donatnya itu ada isiannya kayak coklat, stroberi, kayak gitu-gitu. Terus ada juga donatnya itu kecil-kecil. Terus habis gitu atasnya itu dikasih kayak saus buat pemanis perasaannya kayak gitu. Jadi kita memang cuma donat tapi dibuat gimana caranya yang beda dari yang lain gitu. Terus ada juga siomay, dimsum kayak gitu. Dimsum, siomay. Terus ada risol mayo juga. Cuman dari yang saya jual itu yang paling best seller itu donat isi. Jadi donatnya itu memang ada isian coklatnya. Terus nanti dikemas di dalam kardus, dikasih stiker, logo-logo kita. Gitu. Halo, aku Aulia. Jadi di sini aku tuh menjalankan bisnis masker wajah. Jadi tuh ada yang organik, ada yang kayak sheet mask gitu. Jadi sheet mask tuh yang tinggal ditempelin ke muka gitu aja gitu. Kalau masker yang organik itu dia itu ada variannya, jadi ada beberapa varian gitu, ada kayak bengkoang, susu dan lain-lain gitu. Kan aku emang suka jualan dari zaman SD gitu kak, dari zaman SMP kok SD. Dari situ aku kayak mikir gitu kan, apa yang harus aku jual yang kayak sekali orang beli tapi orang itu bakal beli lagi gitu. Kalau misalnya kita jual baju kan kayak orang ini pakai ini dan itu barang itu nggak bakal habis. Kalau misalnya kita jual masker, kayak masker kan dipakai beberapa kali itu pasti habis dan itu bikin pembeli itu bakal beli lagi ke kita. Jadi aku berpikir buat jual masker aja. Dan waktu itu lagi tren-trennya masker organik itu. Nah, terus kakaknya jualannya itu gimana ya? Dropshipper atau ngambil dari siapa atau produksi sendiri? Produksi sendiri itu aku nggak mungkin karena aku belum punya cukup modal gitu kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Nah ini saran lagi nih buat semuanya kalau yang mau buka bisnis tapi kalian itu belum punya cukup modal. Jadi kayak bener-bener baru banget mulai bisnis dan belum punya modal gitu kan. Nah, aku bisa saranin kalian buat kayak join reseller atau dropshipper gitu. Saya produksi sendiri, jadi pertamanya memang belajar pelan-pelan gitu buat coba sampai cita rasanya itu maksimal dan layak untuk dijual. Habis gitu coba promosi lewat sosial media, lewat teman-teman terdekat dulu sih yang pertama. Terus pokoknya kalau makanan lebih baik buat produksi sendiri. Kalau aku bukan dropshipper tapi lebih ke kayak aku beli yang bahannya itu yang bukan bahan sih, kayak udah jadi tapi belinya itu beberapa kilo terus aku packing sendiri pakai kemasan yang aku beli juga gitu. Terus aku kasih stiker dari toko aku gitu. Ini kakak jualannya pakai platform apaan ya kak? Jualannya itu awalnya itu lewat Twitter. Nah, terus karena karena nggak cukup ya kalau cuma Twitter, jadi aku upload katalognya itu di Instagram. Terus habis itu banyak yang minta lewat Shopee biar bisa gratis ongkir, jadi aku bikin Shopee-nya juga. Terus baru ini juga upload di Tokopedia, tapi belum ada yang beli sih kalau dari Tokopedia. Nah, kalau di Twitter tuh banyak ya, kayak pasarnya tuh banyak anak muda gitu kan yang sukanya beli tote bag gitu loh. Terus
dibuat promosinya tuh juga enaknya di Twitter, kayak di base-base jualan gitu. Terus kan jadi pada tahu nih produk kita tuh apa. Terus habis dari Twitter itu biasanya pada lihat-lihat katalognya itu di Instagram. Nah terus nanti belinya itu bisa lewat manual sama bisa lewat Shopee. Saya menggunakan Facebook untuk promosinya, sama media chattingnya itu bisa lewat WhatsApp bisnis. Jadi WhatsApp kan terbagi menjadi dua, ada WhatsApp pribadi, biar nomornya itu terpisah gitu untuk yang mana yang bisnis dan mana yang pribadi. Jadi ada yang namanya WhatsApp bisnis, dan di WhatsApp bisnis itu nanti kita juga bisa banyak fiturnya gitu kan. Jadi nanti ada ketika customer atau calon customer membuka WhatsApp kita, nanti bisa langsung ditampilkan kayak salam pembuka. Jadi banyak fitur-fitur yang ada dalam WhatsApp bisnis gitu. Terus bisa juga kita nyimpen katalog di WhatsApp bisnis. Kalau WhatsApp biasa kan nggak ada fitur kayak gitu kan. Terus nomornya juga beda dari WhatsApp yang biasa kita pakai. Jadi biar nanti itu nomor pribadi sama nomor bisnis itu memang bisa dibedakan. Lalu kalau Facebook, kenapa saya memilih Facebook? Karena di Facebook itu mudah banget buat promosinya. Jadi sistemnya di Facebook saya promosinya itu kita cari aja di pencarian untuk join di grup-grup yang sesuai sama apa yang kita jual. Misalkan kita jual makanan, jadi kan itu masuk kategori kuliner. Nah jadi waktu itu saya carinya itu grup kuliner daerah Surabaya, karena saya jualnya di Surabaya, dan makanan itu kan sulit untuk di luar kota ya, makanya saya bahkan susah untuk dikirim karena saya jualnya makanan yang matang. Nah untuk itu saya memilih Facebook, dan saya memperinci di bagian ke Surabayanya aja. Jadi saya join di grup-grup yang grup kuliner Surabaya, nanti promosinya lewat situ gitu. Kalau aku waktu itu jualnya pertama kali itu pakai Instagram. Jadi medianya Instagram. Kalau waktu itu mungkin belum Shopee itu belum serame sekarang. Kayak Instagram itu masih lebih rame, dan menurutku di Instagram itu kayak penggunanya juga umur yang sekiranya 15 tahun segitu, 15 tahun ke atas gitu kan. Nah itu menurutku mereka itu lebih lagi di masa-masanya kepengen merawat diri gitu. Jadi lebih banyak pengguna yang cocok sama barang aku gitu dari pengguna Instagramnya. Terus juga di Instagram itu lebih mudah penggunaannya, karena kita cuma tinggal upload barang, terus sambil kita kasih captionnya itu deskripsi dari barang kita, dari kayak harga, terus variasi gitu, varian gitu. Nah, menurutku itu bakal mempermudah buat para pembeli buat ngerti barang-barang kita. Kayak jadi mereka kayak lihat katalog-katalog barang-barang kita itu gampang gitu. Lalu apa dampak yang dirasakan ketika menggunakan platform tersebut? Dampaknya itu sebenarnya ya banyak yang beli sih ya, alhamdulillah. Tapi kebanyakan tuh lewat Shopee sih. Karena kenapa ya? Karena orang-orang tuh kan pada mikir kalau dari Shopee itu pasti udah terpercaya banget. Terus ya barangnya itu sampai dengan selamat dan aman. Dampak yang dirasakan yang pasti sejak ada media itu kan saya bisa gencar-gencarnya promosi tanpa dipungut biaya. Jadi saya rajin-rajin promosi, dan di situ nanti ada yang beli banyak yang tanya-tanya, terus komen-komen. Kalau di Facebook kan sistemnya komen ya, sebelum ngechat langsung ke penjual lewat personal itu kan biasanya komen-komen. Nanti kalau misalkan dia mulai tertarik itu dia pasti komen punya kita, atau kita juga bisa komen-komen di biasanya ada juga dia yang tanya, ada nggak ya yang jual donat, ada nggak ya yang jual siomay kayak gitu. Jadi lebih terdampak sih di Facebook, maksudnya lebih ada banyak dampak positifnya. Kita bisa lebih cepat mendapatkan customer gitu loh, karena kita bisa lebih sering interaksi sama calon customer kita.
awal-awal sih emang kayak masih sepi gitu kan, karena kan waktu itu Instagramnya masih belum banyak followersnya. Terus habis itu aku nyoba minta tolong ke teman-teman yang sesama pengguna Instagram, teman-temanku sendiri buat bantu share. Kayak misalnya aku minta tolong ke adikku waktu itu buat share, terus kayak kasih tahu ke teman-temannya kalau aku ini loh Instagram ini jualan masker kayak gini-gini. Nah mulai dari situ penjualanku langsung meningkat gitu, kayak jadi nambah reseller juga. Jadi orang-orang kayak anak-anak yang misalnya waktu itu kan aku sekitaran waktu itu kuliah kan waktu itu. Nah banyak anak-anak kecil yang anak-anak sekitar SMP SMA yang pengen jualan masker tapi mereka juga nggak ada modal kan, jadi mereka jadi reseller gitu. Jadi kayak mereka pesan ke aku, dijual lagi, aku kasih harga khusus buat mereka gitu. Lalu ya, tips dong buat orang-orang yang baru mau jualan di e-commerce ini. Tipsnya itu yang pertama itu harus niat. Pokoknya kalau kita niat, terus kita tuh benar-benar harus niat banget kalau mau jualan. Karena kalau niatnya setengah-setengah tuh kayak nanti tuh bisa aja tuh berhenti di tengah jalan. Terus habis niat, pokoknya tipsnya lagi sebenarnya banyak-banyakin promosi dimanapun di mana-mana lah, pokoknya harus banyak promosi. Oh iya, terus aku lupa mau kasih tahu ada tambahan satu lagi nih. Jadi tips yang lainnya itu kalian itu bisa nyoba promosi kan banyak banget nih. Nah, jadi sekarang tuh ada IG Ads, terus ada Facebook Ads, terus di Shopee ini juga ada iklan gitu. Kayak Shopee tuh menyediakan jasa iklan buat seller-sellernya. Nah, itu tuh ada macam-macam ya. Jadi di Shopee ini tuh ada kayak saldo khusus iklan. Nanti jadi kita tuh beli voucher saldo iklannya, terus nanti produk kita tuh bakal iklan ketika para pembeli itu nyari misalkan nih tote bag custom. Nah nanti di tote bag custom itu nanti tuh ada iklan tote bag kita. Jadi kayak ya secara tidak langsung tuh kayak orang-orang tuh pada lihat produk kita gitu. Terus kalau misalkan para pembeli itu lihat produk kita, terus kayak wah bagus ya desainnya, terus wah murah banget harganya daripada yang lain gitu kan. Nah itu tuh secara tidak langsung kita tuh menarik calon pembeli gitu loh. Gitu deh. Terus kalau dari Instagram Ads atau Facebook Ads itu juga katanya ampuh banget sih. Kalau dari yang aku lihat review yang orang-orang pada iklan dari IG Ads sama Facebook Ads itu katanya mereka itu cuma coba-coba nih iklan di Facebook Ads. Terus ternyata emang beneran banget banyak banget pembeli yang datang ke mereka gara-gara iklan itu. Jadi emang kita tuh harus kalau bisa tuh iklan lah, mengiklankan produk kita biar para pembeli itu tahu produk kita. Nah terus buat yang penasaran nih sama produk tote bag customku, atau siapa tahu mungkin banyak di antara bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak sekalian yang pengen bikin tote bag tapi murah, tapi berkualitas, terus bisa desain apapun yang kalian mau itu bisa pesen di aku. Jadi pesannya. Jadi kalian bisa order itu bisa lewat Instagram. Nanti di Instagram itu nanti bakal ada kontak WhatsAppku. Mungkin bisa DM Instagram atau langsung WhatsApp aku, atau bisa langsung check out di Shopee. Nah, namanya itu bisa kalian searching, itu namanya Autumn Summer. Nanti ada tulisannya ya, Autumn Summer. Kalau tips and triknya itu rajin-rajin buat promosi, terutama kalau seperti saya makanan itu kita harus gempar-gempar promosi dan juga testimoni dari pembeli sebelumnya. Kalau misalkan nih Kak kan awal belum ada pembeli, terus mau dapat testimoni dari siapa? Ya kita bisa minta tolong keluarga atau teman atau saudara gitu kan buat ngasih testimoni, karena misalkan kita udah mencicipi mereka, kasih aja testimoni by chat,
jangan sekedar omongan gitu loh, biar bisa kita screenshot. Kan mereka juga nggak ada yang tahu toh itu siapanya kita, udah pernah beli apa belum, kayak gitu. Jadi sering upload foto, sering-sering promosi, kasih juga testimoni-testimoni dari yang kita punya. Itu jauh lebih cepat daripada sekedar promosi cuma lewat kata-kata, karena kebanyakan orang itu bakalan ngelihat dari gambarnya dulu, baru dari kalimatnya. Terus juga kasih kalimat-kalimat yang menarik atau adain kayak promosi kecil-kecilan, misalkan kasih gift apa, misal nih ya kayak aku jual donat kan, donat yang atasnya ada sausnya, itu misal dikasih kayak garpu atau apa kayak gitu-gitu, jadi biar lebih melengkapi gitu loh. Dan itu kan juga pembeli itu jadi oh berarti ini udah sepaket nih sama garpunya, berarti kita nggak perlu repot-repot buat nyari garpu kayak gitu-gitu. Hal-hal kecil gitu itu biasanya juga bisa menarik bisa menambah daya tarik untuk membeli gitu. Terus juga kita harus ramah sama pembeli, jadi sama calon pembeli sih lebih tepatnya, karena kan gimana mereka juga raja gitu, jadi harus balesnya itu yang sopan, ramah, meskipun kita udah menjelaskan, bahkan di caption itu udah ada tuh penjelasannya, bahannya apa aja, isinya apa aja. Tapi biasanya kan nggak dikit orang yang nggak mau baca, bahkan harga itu juga kadang ditanyain lebih dari sekali, bahkan lebih seringnya mereka minta diskon kayak gitu. Jadi kita harus bisa jawabnya lebih ramah, terus juga sabar sama pembeli, rajin-rajin promosi, dan juga dengan kalimat yang baik aja. Kalau tips dari aku sih lebih ke kayak kalau misalnya di Instagram sering-sering bikin Insta Story, karena itu yang bikin kayak misalnya semakin banyak Insta Story yang kalian bikin, posisi Instagram kalian tuh pasti akan ada di depan paling depan sendiri dan paling bakal sering dilihat sama orang. Soalnya pengalaman aku kemarin bikin story banyak, itu kayak langsung yang nonton itu bisa hampir 500 gitu kan. Terus kalau misalnya mau upload foto dari produk kalian, kalian bisa kayak dihias-hias gitu, kayak mungkin diedit dikit-dikit gitu, yang bikin semenarik mungkin, bisa bikin orang-orang kayak tertarik ke Instagram kalian. Terus kalau bisa feeds dari Instagram itu yang diposting itu kayak bisa sewarna gitu, jadi orang itu kayak tertarik gitu. Terus sering-sering juga upload testimoni, jadi orang-orang bisa lebih percaya sama toko kalian gitu. Nah, setelah menyaksikan wawancara dengan pelaku bisnis online, kamu juga menyertakan tata cara penggunaan platform jual beli online dari Shopee, WA Bisnis, Instagram, dan Facebook. Yang pertama, di sini ada Shopee. Selanjutnya ada platform e-commerce yaitu WhatsApp Business.
Selanjutnya ada platform e-commerce yaitu Instagram. Yang terakhir yaitu ada platform e-commerce dari Facebook. Sekian sosialisasi penggunaan e-commerce dari kelompok 91 KKN BBM periode 63 Universitas Airlangga di Desa Putat Kidul, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.